memotivasi, menyemangati kita, terutama dalam keadaan seperti ini. Baik, Bapak Ibu, tema saya adalah ini. Iya, ya, dimulai dari nol. Ya, wah, ini tadi Pak Chandra bilang, Romo bener nih temanya, mulai dari nol. Iya, gitu ya. Nah, ini nama saya, Pandita Muda Ferdinand Pang. Saya bergabung di Magabudi 2008 sampai 2020. Ya, sampai tahun ini. Ya, semoga masih bisa berlanjut kalau nggak pindah alam dan sebab-sebab tertentu begitu ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya mengambil tema ini? Ya, ini sangat filosofis karena kenapa? Karena nilai, kalau kita lihat angkanya adalah 0, ya, memang angka yang remeh-temeh begitu ya. Tapi bayangkan Bapak Ibu, uang di dompet kita, di tabungan kita, kalau nggak ada nolnya, apa yang terjadi? Ya, nolnya hilang semua, atau nolnya berkurang dari belakang. Ya, wah, pasti panik sekali kita. Ya, nah terus kemudian kalau bilangan apapun, kalau dikalikan dengan 0, maka dia tidak akan berdaya. Ya, 2 juta kali 0, jadinya apa Bapak Ibu? 0. Ya, jadi 0 punya kekuatan sendiri. Walaupun kesannya ada dan tiada, tapi 0 ini punya kekuatan. Terus kemudian 0 ini adalah bilangan awal pertama. Ya, walaupun jarang disebutkan ketika kita menghitung, ya pasti biasa kalau kita menghitung mulainya apa? 1, 2, 3. Ya, jarang sekali 0, 1. Tapi perannya begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu, ungkapan ini biasanya ketemunya di sini nih. Mulai dari 0 ya, Bapak Ibu ya. Oh, ini saya. Sebentar. Ya, kalau kita kesini mampir, ya, apalagi sedang ini dia, ya, mengisi mobil atau motor, pasti petugasnya bilang apa? 0. Dimulai dari 0 ya Bu, dimulai dari 0 ya Pak. Iya. Nah, gitu. Nah, bukan ungkapannya sebetulnya, tapi lebih berperan kalau di sini saya lihat SPBU-nya, ya, perjalanan jauh. Ya, terutama keluar kota, pasti yang kita perhitungkan, yang kita rencanakan adalah cari BBM, SPBU. Kenapa? Atau cari rest area. Ya, kalau perjalanan kita panjang, kenapa? Karena di rest area tadi ada SPBU. Nah, kalau nggak ada rest area, maka kita akan cari apa? SPBU. Supaya apa? Supaya kita bisa istirahat. Supaya kita bisa memenuhi panggilan alam kita. Ya, kalau SS atau MM gitu ya. Nah, kita bisa. Terus kalau perjalanannya panjang dan itu membuat letih kita, maka tempat yang paling cocok adalah di sekitar ya peristirahatan pengisian bahan bakar. Nah, apa yang mau saya sampaikan Bapak Ibu sekalian? Terbayang dalam kehidupan kita, saya usia hampir 50. Ya, kalau anak-anak bilang angkatan baru gocap ya, ABG. Ya, tentu perjalanan saya selama 50 tahun ini, ya hampir 50 tahun ini, membutuhkan tempat-tempat atau saat-saat yang transit. Ya, untuk apa? Untuk saya melihat lagi perjalanan saya ke depan, untuk saya memenuhi kekuatan rohani saya maupun spirit saya untuk melaksanakan kehidupan ke depan. Ya, sama seperti Bapak Ibu sekalian, ya, kita mengalami saat yang tidak mudah saat ini. Betul ya, Romo? Betul ya, tidak mudah saat ini. Ya, tetapi kalau kita memandang bahwa saat yang tidak mudah ini, keadaan yang tidak mudah seperti ini sebagai sarana untuk transit sebentar, untuk kita move on lagi ke depan.
Ya. Nah, mari Bapak Ibu sekalian kita lanjutkan. Nah, ini suasana kehidupan sampai akhir 2019 kalau kita mengingat beberapa bulan kemarin, ya, rasanya optimis ya, optimis sekali. Ya, kegiatan ekonomi kita juga jalan. Yang kerja, yang kuliah, yang berusaha, ya, yang entrepreneur juga berjalan dengan baik. Ya, kegiatan sosial walaupun ada gangguan sedikit, overall oke, nggak ada masalah. Ya, keamanan pun tidak ada ledakan bom yang begitu berarti. Jadi sampai 2019 akhir hidup kita masih oke saja. Ya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, wah Romo kok ini ceramahnya agak melenceng, nggak apa-apa. Ini sekedar kita akan ini narasi ya. Pertumbuhan ekonomi 4,2 kalau tidak salah nih ya, tidak salah kutip. Artinya cukup baik dibandingkan keadaan negara-negara lain untuk Indonesia. Nah, dengan hal itu maka kemudian kita sudah mulai merencanakan. Ya. Rencanakan apa? Kalau yang punya roda 2 pengen deh beli mobil baru dengan kredit, ya. Kalau yang cash nggak ada masalah. Tapi yang kredit ini yang bermasalah saat ini ya. Walaupun negara katanya melalui pemerintah akan menalangi bunganya, tapi prosedurnya tidak begitu semudah apa yang disampaikan gitu. Kemudian rencana-rencana yang dibuat, wah tanggal pernikahan, ya, wah hari bagus, bulan bagus, ya sudah ditentukan, ya tempat pesta, gaunnya di mana, undangannya bentuk apa, siapa yang mau diundang, berapa budgetingnya, ini sudah direncanakan. Kenapa? Karena situasinya normal saja. Ya, berikutnya apa? Bagi mereka yang punya bisnis sudah mulai merencanakan, ya perluasan bisnis. Terus bagi mereka yang pekerja barangkali sudah mulai pasang kuda-kuda untuk lompat ke perusahaan baru yang lebih bagus, ya. Kenapa? Karena ya situasinya cukup nyaman buat kita. Nah, yang mau vacation, yang mau wisata, ya sudah mulai cari-cari tempat yang baru. Wah Romo, saya belum pernah ke Raja Ampat ya. Oke. Ya, Romo, rasanya kalau Raja Ampat terlalu pendek. Saya mau ke Aussie sedikit, ya agak lompat. Saya nggak mau lah ke Asia dan ke Aussie. Saya maunya ke Eropa misalkan. Saya sudah rindu sekali mau mengelus monumen yang terkenal di Perancis, Eiffel. Ya, wah sudah mulai. Wah, saya mau begini, saya mau begitu. Wah, sudah direncanakan budgetnya, siapa aja yang ikut, rutenya apa segala macam. Ya, karena situasinya begitu luar biasa. Ya, di akhir tahun sampai akhir tahun tadi. Nah, rasanya rumah saya sempit ya. Sudah mulai mau punya rumah baru. Ya, minimalis tapi lumayan, mesti agak lebih besar dari yang sekarang. Ya, nggak apa-apa lah diangsur KPR, begitu ya. Jual yang lama, kemudian sebagian masukkan ke uang muka KPR dan sisanya untuk renovasi dan yang lain-lain, ya. Wah, ini rencana-rencana kita semakin banyak. Mungkin Bapak Ibu sekalian punya rencana sendiri kali ya. Mau ngapain? Mau apa? Ya, di tahun 2019, akhir 2019. Nah, beli barang baru, ya. Wah, kebutuhan, mau ganti komputer nih, mau ganti HP nih, mau ganti, ada yang mau ganti istri baru, jangan, ya, jangan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, tanpa diundang, tanpa dimau, tiba-tiba datanglah tamu baru, ya. Ya, tamu baru yang belum pernah ada, ya. Ya, debatable. Apakah ini diciptakan, apakah ini dibuat, apakah direkayasa, ya itu urusan para politikus lah ya. Tapi urusan kita adalah sosial kemasyarakatan. Wah, mulai panik, ya, sudah mulai panik.
masuk ke Januari sudah mulai hembusannya terasa. Masuk Februari makin kuat, ya. Kalau Januari rasanya masih jauh, ya. Kalau ibarat kebakaran, tetangga ujung kita masih tenang-tenang. Tapi begitu mulai masuk bulan Januari, Februari, rasanya kalau kebakaran itu seperti apa ya? Maju. 1-2 rumah semakin dekat gitu ya. Sementara pemadam kebakarannya kok damkarnya belum ada, wah, tambah panik kita. Ya. Dia tiba-tiba muncul begitu aja. Ya, saya rasa bukan tiba-tiba lah ya, ini pasti ada something lah. Tapi bukan kapasitas saya untuk membawakan itu pada malam hari ini. Ya, mestinya memang yang membahas itu adalah Badan Intelijen Negara, mungkin baru cocok. Ya, tetapi apa yang paling yang tidak menyenangkan? Ya, tamu ini menyebarkan ketakutan. Ya, orang takut salaman, orang takut keluar rumah, ya, orang takut berpergian jauh, ya, orang takut kerja, orang takut beli makanan di depan, ya, begitu ya, Bapak Ibu? Kita begitu gak? Iya. Kita begitu ya, saya juga begitu, ya. Apalagi yang kalau hartanya banyak, wah lebih takut. Ya, kalau saya mungkin hartanya minimal, jadi kalau pindah alam, ya warisannya sedikit ya, saya nggak begitu takut ya, karena bawaannya sedikit. Yang hartanya banyak, lumayan menyeramkan nih, ya. Sebab kenapa? Dia akan kerepotan kalau pindah alam, ngebawanya gimana itu ya. Nah, menyebarkan situasi yang tak pasti, Bapak Ibu. Betul nggak? Nggak pasti. Wah, jangan-jangan saya adalah OTG, jangan-jangan sebelah saya gini, jangan-jangan tukang sayur. Wah, sudah mulai. Sada pala, ya. Wah, nggak pasti. Siddhartha Muda tempat saya juga tidak pasti, ya. Menyebarkan situasi yang nggak pasti. Ya. Jangan-jangan juga ada kekhawatiran, ya. Izin tinggal kita di alam ini juga bisa ditinjau ulang nih kalau dekat sama dia, ya. Gitu. Bisa pindah alam takut ya. Nah, kenapa? Karena bahaya di depan mata itu tadi. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Semua mimpi dan rencana jadi berantakan. Ya, semua aspek kehidupan kita luluh lantah semua. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin yang di umurnya lebih banyak, ya, seusia saya, maaf, ada peristiwa traumatik 98, ya, 13 Mei, 12 sampai 14 Mei lah. Ledakannya memang di 13, ya, tapi 12 sampai 14 biasanya orang sebut itu. Kamu juga alami ya. Rasanya ketika itu 98, ya, yang cuma 3 hari, semua stop nggak ngapa-ngapain. Yang sekolah nggak sekolah, yang kerja tidak kerja, ibu-ibu nggak masak semua, ya, pembantu libur, nggak cuci, nggak gosok, ya. Itu baru 3 hari, Bapak Ibu, ya. Nah, saat ini kita ngalami sudah berapa bulan? 6 bulan. Hampir 6 bulan. Iya, 6-7 bulan. Ya, walaupun mungkin Januari awal sudah ada lah, ya, orang yang sudah mulai kena begitu, ya. Kita udah 6-7 bulan, ya, mengalami itu tadi, yang ketidakpastian, ketakutan, bahaya di depan mata, ya, dan itu nyata di depan kita, ya, sehingga kalau ada kejadian di depan rumah kita atau di tetangga kita, tiba-tiba ada orang jatuh, mungkin karena belum makan, belum sarapan pada pagi hari gitu ya, keletihan jatuh, kita mau tolongin nggak? Enggak. Sorry aja lah ya, baca patita aja dari jauh ya. Tidak mau nyati nang hotu sekitar hotunya tayo lah ya. Semoga karma baikmu berbuah. Iya, kita nggak berani. Ya, saya aja dengan cucu keponakan yang usianya 7 bulan, ya,
karena saya banyak kontak dengan anak-anak muda, ya, yang dalam persepsi saya bisa saja di antara mereka adalah OTG dan menularkan saya, dan saya menjadi carrier buat keluarga besar saya. Oh, saya nggak bersentuhan dengan. Nah, kalau kemana-mana ke tempat orang, saya selalu pakai masker. Ya, kenapa? Bukan ya karena takut, tetapi lebih takut lagi kalau saya menjadi carrier buat orang lain. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kemana-mana ke tempat orang, ya, boleh kita nggak sayang hidup kita, tapi kita mesti sayang orang lain yang di luar kita. Ya, oke, semua jadi berantakan. Ya, tadi rencana beli mobil baru, ya, suka nggak mobil yang gitu nih? Wah, ya, wah ini enak ini, ya. Bapak Ibu sekalian tahu bedanya mobil mahal sama mobil baru? Mobil mahal dengan mobil yang premium biasa. Ya. Satu, kalau dia gajlukan, ya, mobil yang biasa premium, ya, gajlukannya berasa, ya, seperti turbulensinya di pesawat. Tapi kalau mobil mewah, begitu gajluk, nyaman. Jadi yang bagian belakangnya ada bisul atau sakit-sakit tertentu, jangan khawatir kalau naik mobil mewah, ya, gajlukannya nyaman. Ya, tetapi apa yang terjadi dengan situasi seperti ini? Ditunda. Ya, apalagi kalau yang kredit, ya. Kalau yang cash duitnya pasti banyak, nggak ada masalah mungkin, ya. Tapi yang cash pun akan menunda. Ya. Terus yang berikutnya, yang sudah menetapkan tanggal pernikahan, ya, sudah setting gaunnya, sudah setting resepsinya, sudah setting mohon ke Dhamma Cakra untuk tanggal pemberkahan pernikahan secara agama Buddha, sudah janji, ya, sudah pesan catering, sudah pesan segala macam, sudah sounding ke tetangga, ke saudara. Ya. Mungkin bukan soal uangnya, tetapi malunya, ya, malunya tuh di mana? Di sini, ya, apalagi karena sebab-sebab tertentu mesti menikah di tanggal itu, gitu ya. Ya, mungkin sudah DP terlebih dahulu atau apa, begitu. Wah, ini nggak bisa digeser lagi. Ini gimana? Wah, situasinya begini, ya, terpaksa diundur. Banyak gak yang begitu? Banyak, ya. Makanya WO, IO, wah, ini mereka terancam gulung tikar. Kalau mereka nggak punya kapital yang bagus, selesai. Ya. Terus apa lagi? Mereka yang mau perluasan bisnis, ya, sudah ukur tanah, sudah setting berapa kebutuhan pekerjanya, perizinannya, ditunda semua proyek-proyek itu. Ya. Nah, apalagi Bapak Ibu sekalian yang tadi saya sampaikan, pergi ke tempat wisata, ya, ini Eiffel, ya, ke Prancis, ke Eropa, ditunda udah pasti. Ya, kenapa? Karena begitu kita masuk ke sana, ya, sudah karantina minimal 14 hari. Sedangkan kita punya izin cuti sebulan, misalkan, ya, perjalanan 2 hari misalkan, ya. Jadi kita otomatis cuma punya 14 atau cuma punya 12 sampai 10 hari untuk ke sana. Tentu nggak akan ini. Dan pasti saya yakin Bapak Ibu sekalian yang punya rencana kemanapun, ke luar negeri yang tempat jauh, pasti dibatalkan. Tapi yang kalau mau ke puncak, ya pasti ramai kan, ya. Ke Pangandaran pasti berjubel, yang deket-deket, ya. Tapi ya bonusnya hati-hati, ya, dikasih COVID sedikit, ya. Bonus. Nah, yang mau beli barang baru, ya, tinggal mimpi lah, ya, mau Rolex, udahlah, nggak usah lah. Yang penting kalau anak kuliahan, ya udah kos-kosan, yang penting bisa bayar, ya, makan, oke, ya, terus kuota data mesti penuh. Kenapa? Karena belajarnya daring, ya. Wah, ini kayak kita nih begini, ya. Wah, sudah berubah total. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita bisa terjebak seperti ini?
Ya. Karena kita juga mau tidak mau memang kehidupan kita serba cepat saat ini. Ya. Kalau dulu pesan bakso, kita mesti cari tukang baksonya, ketemu, ya. Terus kemudian bayar. Sekarang nggak perlu, ya, lewat. Ya, saya nggak boleh nyebut nama perusahaannya, gitu ya. Langsung shoot, datang di depan kita, tinggal bayar. Bu, ya, 15 menit sampai. Ya, mau makanan enak, mau pakai baju enak, semua cepat. Ya, kita punya transportasi juga semakin cepat. Ya, jadi kehidupan kita semakin cepat. Ya, dalam hal ini kehidupan dunia kita tentunya, ya, Bapak Ibu. Nah, semua rencana-rencana kita pokoknya plan A lah, plan A gitu ya. Nggak ada plan B, nggak ada plan C. Itu udah kepala. Pokoknya gue mesti. Kalau nggak bisa, pokoknya mesti. Gitu ya. Plan A semua. Ya. Sampai kadang-kadang kita lupa nih. Ini sedia payung sebelum hujan. Ya, kita nggak mikir bahwa kehidupan ini kadang-kadang susah kita atur, walaupun kita mau atur. Ya. Makanya saya selalu bilang, ya, kalau masak nasi terlanjur nasinya jadi bubur, ya, kecewa gak kita? Kecewa. Tapi begitu jadi bubur, pakaian ayam, pakaian kerupuk, pakaian sambal, jadinya apa? Bubur ayam. Hauca. Nasi putih mah Lewat. nggak kelas, lewat, ya. Nah, kita lupa itu, ya, rencana A, B, C, D, ya. Padahal Guru Agung kita bilang, ini dia, ya, kata-kata pamungkas, ya, di Padati Dhamma kita yang diajarkan, jiwitan aniatan, ya, bahwa kehidupan itu nggak pasti, yang pasti maranang niatan, kematian itu yang pasti. Ya. Saya, Bapak Ibu sekalian, ngerasa, ya, hidup saya sangat beruntung, ya. Beruntungnya apa? Saya anak paling kecil, anak ke-10, ya. Waktu kecil saya stip 7 kali, kejam-kejam, 7 kali sehari. Ya, kalau orang nonton sih makan nyemil 7 hari, sehari 7 kali sih enak ya. Tapi kalau stip banyak kejadian yang 1-2 kali aja Lewat. sudah error ya. Nah, ini saya cuma ada error sedikit di lidah nih, agak nyangkut saya. Ya, saya cacat vokal. Ya, kalau jadi penyanyi saya cacat vokal, jadi MC saya nggak bisa. Ya, kenapa cacat vokal sedikit? Lidahnya ketekuk, jadi mesti ditarik latihan. Ya, agak cedal sedikit saya. Ya, nah, terus kemudian sebagai anak paling kecil, ya tentu saya banyak dicemburui. Kenapa? Karena dapat fasilitas. Ya, katanya. Tapi saya nggak dapat fasilitas. Kenapa? Karena keluarga kami sederhana. Ya. Terus kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Sekolah nggak apa-apa. Ya, saya dulu waktu Bapak Ibu sekalian, waktu malas sekolah, saya nggak dimarahi papa saya nggak dirotan papa saya. Papa saya cuma manggil saya. Kalau kamu nggak mau sekolah, nggak apa-apa, bagus. Saya langsung, kok begitu sih Pak? Iya, saya, Papa, jadi nggak mesti cari uang lebih banyak buat biayain kamu. Ya, cuma kasih kamu makan saja. Ya, sekolah, Papa nggak perlu cari lebih banyak. Iya ya. Saya mikir, iya ya, kalau nggak sekolah, tamatan cuma SD misalkan saat itu, ya mana bisa kerja, mana bisa punya uang. Ya, terus dari SD, tulisan saya, ya, setengah lembar buku tulis itu isinya cuma 5 baris. Jadi kebayang seberapa besar tulisan saya. Ya, Cici, Koko, ya, Romo, ya. Sepupu saya yang lebih tua selalu bilang, ya sudahlah, pokoknya kalau sampai kamu lulus,
ujian negara, dapat name bagus, ya dapat name yang rata-rata lah, ya. Aduh, nanti selamatan kita. Sepupu saya yang lebih tua. Kenapa? Karena saya sudah di underestimate, ya. Terus tiba-tiba nggak tahu gimana, saya dapat sekolah negeri Capkau. Kata orang susah, ya Capkau. Kenapa? Namanya 4142. Saya sistem zonasi pertama itu. Jadi masuk Capkau atau tidak sama sekali. Untung, ya kerja, terus aktif di wihara, ya. Terus tiba-tiba nggak tahu gimana jadi pandita, ya. Begitu jadi pandita, tiba-tiba nggak tahu gimana nikah. Ya, istri saya baru satu, Bapak Ibu, ya nikah, ya putra belum ada, ya putri belum ada. Ini bukan promosi nih ya. Nah jadi apa? Saya ngerasa beruntung hidup saya, begitu. Nah Bapak Ibu, karena ketidakpastian ini, karena sifat dunia kita, duniawi kita begitu luar biasanya, kadang-kadang kita lupa dengan nilai-nilai kebijaksanaan masa lampau yang diajarkan kepada kita, ya. Nah saatnya kita kembali kepada nilai-nilai itu. Ya saya hanya mengingatkan sebagian kecil lah nilai-nilai yang diajarkan. Misalkan satu, aspek kesehatan, ya. Dhamma bilang, ya, guru agung kita mengajarkan bahwa kesehatan adalah harta yang tertinggi, betul ya? Duit banyak, ya, Bapak Ibu, kalau kena sakit diabetes, hipertensi, ya, kolesterol tinggi, bisa nggak menikmati hidup? Bisa, ya. Tiba-tiba saja nggak tahu gimana, ya. Kemarin saya sempat pelayanan di rumah duka, kebetulan itu rekan saya, ya saya kenal 5-6 tahun yang lalu, ya di salah satu bilangan Jakarta, tanpa sebab apa, ya masih muda, naik motor tiba-tiba kecelakaan tunggal, selesai. Saya dikabarin, baca Paritawa Manggala, selesai. Ya, teman saya tiba-tiba divonis kanker otak. Tiba-tiba ada satu orang lagi divonis kanker payudara yang wanita. Terus tiba-tiba teman saya, ya, dicek kesehatannya kanker usus. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau yang saat ini Bapak Ibu sekalian sehat, kita punya harta tertinggi. Ya, secara dhamma pun begitu. Ya. Bapak Ibu sekalian, maaf ya, bisa buang gas. Good. Kenapa? Ada gak orang yang gak bisa buang gas? Ada. Sampai ke rumah sakit. Iya. Disuntik, dipompa. Bapak Ibu sekalian, kalau pipis mudah? Mudah. Enak banget. Ya, kalau ngelepas. Ada gak orang yang susah pipis? Ada. Nggak bisa pipis, mesti dimasukin kateter, disodok sana, sodok sini. Ya. Atau Bapak Ibu sekalian sekarang nafas masih gratis, nggak mengalami gangguan, ya paling flu dikit lah ya, agak-agak batuk. Ya, tapi ada nggak orang yang buat nafas saja mesti minum obat, mesti ada alat bantu, mesti pakai ini, yang di ICU 15 juta sehari, itu rumah sakit yang biasa. Ya, kalau agak sedikit seperti, maaf ya, pandai dah kamu, itu bisa 30-an, 35. Ya, wah, kebayang buat nafas saja, Bapak Ibu. Nah, artinya sebenarnya kita yang sehat ini, ya kalau dinilai dengan rupiah, kita punya kekayaan yang begitu luar biasa. Ya. Nah, terus dalam tradisi masyarakat kita
juga saat ini kembali. Wah, walaupun mungkin ini adalah tradisi India atau tradisi ya negara Buddhis, ya ini dia nih guys. Kalau hormat sekarang namaste, ya ini udah diajarkan. Ya. Sebelum cium tangan diajarkan, ini sudah diajarkan terlebih dahulu dan ini ya sudah diakui dunia aman saat ini. Namaste, ya namaste. Ya, jadi Buddhis memiliki warisan begitu luar biasa. Ya salah satunya ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kita? Ya sering cuci tangan. Dulu orang tua kita suka gak bilang, ya kalau mereka dari jauh, kalau orang Jawa itu pasti di depannya ada kendil, Bu Neli, ya kalau orang Jawa yang maaf bukan Tionghoa begitu, pasti di depannya ada kendil buat cuci tangan, cuci kaki. Atau para biku kalau pindah patah selalu cuci kaki. Nah, itu untuk menjaga kebersihan, ya. Nah ini sudah diajarkan oleh tetua kita. Nah ini mungkin tetua kita belum ada nih zaman dulu karena udaranya masih bersih, bibit penyakit begitu luar biasa. Ya, menggunakan masker di luar rumah. Ya, di dalam rumah boleh nggak? Ya boleh aja. Ya, makanya ada yang bilang kalau kita sedang tidak enak, sedang flu atau apa, ada gangguan di sekitar pernafasan kita, walaupun di rumah pakailah masker masker medical ya, medical masker. Kenapa? Itu akan jauh lebih membantu untuk kita mendapatkan udara yang lebih bersih. Ya sehingga kemudian lebih fit lagi. Ini ada beberapa orang yang menyatakan ini. Ya, saya belum menyelidiki ini. Nah, terus kemudian apa? Ya, menjaga jarak bicara. Ya. Bapak Ibu sekalian, risih gak? Sebelum pandemi ini kita punya teman terus ngomongnya deket-deket sama kita, sampai dropletnya tuh kita lihat dengan jelas, ya kita kan begini kan, ya so far tidak ada aromatik saja kita rasanya sudah gitu kan, apalagi ada aromatik kita kayaknya sudah sungkan, ya apalagi dropletnya itu kan. Nah sekarang, ya nah makanya kemudian tetua kita juga ya kalau ngomong jaraknya cukup, ya walaupun dekat, walaupun ya akrab begitu ya, tapi penghargaan kepada area private kita, tubuh ini itu sangat dijaga, ya. Nah itu juga seharusnya menjadi concern kita, ya, dan itu sudah dimulai. Nah kemudian apa? Aspek ekonomi. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini dia, naiknya konsumsi seiring naiknya pendapatan. Dulu waktu gaji kita cetel-notel, tabungan kita ada gak? Ada, masukin. Ya kadang-kadang gopeceng atau 700.000. Tapi begitu gaji kita sudah mulai sitiau, ya 4 juta, 5 juta, rasanya sudah mulai susah nabung. Terasa gak? Sudah mulai mikirinnya, besok mau punya handphone, mau baju, mau pergi kemana, ya. Makanya begitu pendapatan naik, ya, ini selalu akan diiringi oleh konsumsi yang naik pula. Polanya seperti itu. Nah bahayanya saat ini kalau tiba-tiba ya nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba pendapatan kita ngusruk ke bawah. Ya terjun bebas, curam. Yang jadi soal konsumsi kita, belanja kita bisa direm nggak? Dulu Bapak Ibu sekalian kita nggak punya pulsa, pusing nggak? Bu Neli lah angkatannya mirip-mirip nih seangkatan saya, ya Ibu Sianhua, ya dulu kita nggak punya pulsa, nggak pusing ya Bu Romo? Nggak pusing ya? Nggak ada kuota data, pusing nggak kita? Nggak pusing. Tapi coba sekarang kalau kita nggak punya pulsa,
ya, nggak punya kuota data. Jangankan kita nih, ya, old generation, anak muda, ponakan saya itu seperti kebakaran jenggot kalau dia nggak punya pulsa, panas dingin, ya, seperti sakau gitu ya. Wah, dia bingung kenapa? Iya, ini pulsa habis, ya, nggak bisa, nggak ada kuota data. Ya, emang kenapa? Iya, susah, nggak banget. Nah, ya, nah jadi Bapak Ibu sekalian, perlu kita perhatikan dari sisi ekonomi, ya. Ke depan kalau ini sudah selesai, kalau pendapatan naik, ya, kita harus apa? Rem konsumsi